Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di talk show Pasar Bebas Plastik. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya plastik dan pentingnya untuk mengubah perilaku di kegiatan kita sehari-hari, termasuk di pasar-pasar di sekitar kita melalui pendekatan keagamaan. Saya Zaki sebagai host Anda di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di seri berikutnya di kegiatan talk show Pasar Bebas Plastik ini. Sebagaimana yang sudah sebelumnya kita bahas bersama-sama bahwa talk show Pasar Bebas Plastik ini merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya mengubah perilaku untuk mencari alternatif baru serta membentuk kesadaran kita bersama untuk meninggalkan penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita bersama seorang narasumber yang luar biasa, masih muda, tapi punya semangat untuk mengubah yang harus kita apresiasi bersama Mbak Afifah Rahmi Andini. Halo. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kabar baik. Masih lagi sehat? Alhamdulillah sehat juga. Mbak Afifah merupakan salah satu peneliti di Greenpeace Indonesia. Kita tahu bahwa Greenpeace Indonesia merupakan salah satu lembaga yang concern sekali di isu-isu lingkungan di Indonesia bahkan dunia. Dan Mbak Afifah merupakan salah satu peneliti di bidang plastik ya Mbak ya. Jadi khusus memang menangani isu-isu terkait dengan plastik. Betul. Benar ya. Di GP sudah berapa lama Mbak kalau boleh tahu? Jalan 2 tahun ya. Iya 2 tahun benar. 2 tahun ya. Dan sebelumnya berarti memang berkutat di isu-isu tentang sampah dan plastik juga sebelum di GP? Kebetulan begitu. Jadi sebelum saya di Greenpeace, kebetulan nggak sengaja juga nyemplung di satu lembaga riset di bawah Universitas Diponegoro, namanya SIGRIND ya. Jadi lembaga riset tersebut fokus menghandle isu-isu riset seputar persampahan secara umum gitu ya. Baik itu sampah organik, anorganik, atau yang B3 gitu. Jadi saya di SIGRIND kurang lebih 2 tahun ya. Di situ saya mengerjakan isu riset yang lebih umum gitu. Jadi kayak ngerjain isu timbulan sampah di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Lalu juga ada satu riset terkait implementasi Eco Airport. Itu kita concernnya juga neliti soal bagaimana pengelolaan limbah pelayanan penerbangan di salah satu maskapai. Berarti gitu. mau ngurusin sampah di Indonesia ini udah lama ya Mbak ya. Tapi sebenarnya sejauh mana sih Mbak? Kalaupun banyak orang bilang nih, sampah ini memang udah masalah lama, masalah besar. Tapi seberapa besar sebenarnya masalah sampah di Indonesia ini? Iya, ini menarik sih sebenarnya. Soalnya kan selama ini kalau kita ngomongin sampah, terutama yang kayak plastik gitu. Mungkin sebelum aku plastik, aku bahas yang sampahnya dulu kali ya. Jadi kalau kita berkaca sama kondisi yang sekarang, sebenarnya kita sudah cukup overwhelmed ya Mas ya sama kondisi persampahan kita gitu. Kenapa overwhelmed gitu? Kayak sekarang tuh dengan pola pengelolaan sampah yang linier gitu, yang kumpul, angkut, buang, ini ternyata nggak kerasa lama-kelamaan kita semacam meningkatkan eskalasi timbulan sampah, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik secara umum per tahunnya. Maksudnya gimana itu? Iya, jadi kan ya kita tahu ya selama beberapa tahun belakang ini tuh data KLHK juga menunjukkan kalau tiap tahunnya kita tuh ada penambahan jumlah sampah plastik gitu. Sampah secara umum gitu ya. Dan hal ini disebabkan sama pola pembuangan dan pengelolaan sampah kita yang masih linear gitu ya, maksudnya yang kita cuman mengumpulkan, diangkut, terus dibuang aja gitu, nggak ada pemanfaatan atau bahkan mitigasi di awalnya. Oke, gitu. nah itu, saya klarifikasi, berarti kumpul, angkut, buang, selama ini kan kalau kita diajarkan ya, mungkin waktu saya sejak kecil di daerah-daerah gitu, itu memang diajarkan buang sampah pada tempatnya, gitu. Jadi memang yang disuruh tuh sampah itu disuruh dibuang. Sekarang justru tuh diproblematisasi ya. Artinya sekarang sampah jangan dibuang atau gimana mestinya? Nah, iya. Saya juga waktu SD diajarin gitu tuh Mas. Tapi ternyata dengan problem sampah kita sekarang nggak cukup tuh cuman kita membuang sampah pada tempatnya doang. Tapi sebelum itu kita harus ada tindakannya terlebih dahulu gitu. Tindakannya apa?
gimana caranya supaya kita nggak melempar atau membuang, jangan sampai sampah itu masuk ke tempat penampungan sampah dulu. Gimana cara memitigasinya gitu. Harusnya ini ada tahapan pencegahan dulu. Entah itu kita menggunakan produk-produk yang meminimalisir sampah, lalu kemudian semisal, ya kita kan nggak bisa bebas dari sampah ya Mas ya. Maksudnya apapun itu dari kegiatan sehari-hari pasti ada ditimbulkan gitu. Nah, langkah berikutnya kalau sampah itu memang tidak bisa dicegah, yang selanjutnya tidak boleh yang langsung dibuang gitu. Dia harus dipilah dulu berdasarkan kategorinya gitu. Misal kita habis makan gitu ya, kemudian kita habis beberes produk-produk kebutuhan rumah tangga, itu sampahnya nggak bisa dijadiin satu gitu. Jadi yang sisa makanan kita kategorikan sendiri sampahnya di sampah organik lalu kemudian yang sampah-sampah selain itu kayak plastik, kertas dan lain itu kita kategorikan sendiri gitu. Itu pun nanti treatmentnya juga berbeda gitu. Kenapa kita harus melakukan itu? Supaya tadi ya kita kembali supaya sampah-sampah yang dari circle kita terdekat ini nggak langsung leakage, bocor atau lepas ke lingkungan, baik itu lingkungan dalam artian ke TPA atau ke lingkungan sekitar kita. Oke, artinya sekarang paradigmanya bukan cuma sekedar habis dipakai dibuang, tapi kita punya tanggung jawab lebih ya. Pertama dari memilah gitu ya, dan mungkin setelah nanti dipilah, nanti tentu ada pihak lagi yang nanti akan memanfaatkan masing-masing ya. Mungkin yang jenis kertas dengan kertas tadi ya, dengan metal termasuk plastik dengan plastik. Nah, bicara soal plastik, ini kan ya sudah jadi konsumsi bersama lah ya. Jadi isunya sudah meluas di mana-mana jadi pembicaraan. Plastik sekarang memberikan masalah baru nih buat manusia. Mungkin ya saya juga tidak membayangkan ya waktu dulu mungkin 1000 atau 2000 tahun yang lalu mungkin dunia nggak kayak gini. Artinya orang mungkin waktu itu kayaknya belum kenal plastik ya, kalau setahu saya ya. Mungkin ya baru ditemukan di beberapa dekade terakhir. Mbak Afifa melihat masalah plastik ini dari tadi nih, masalah sebelumnya kita bicarakan masalah sampah yang kita punya problem di Indonesia. Nah, plastik ini menempati masalah yang seperti apa dari keseluruhan pengelolaan sampah di Indonesia? Iya. Nah, ini menarik nih Mas. Sebenarnya kalau kita berbicara sampah, komposisi atau jumlah jenis-jenis plastik yang ada di Indonesia ini sebenarnya rata-rata itu organik ya. Jadi hampir 60% itu sampahnya sampah-sampah organik, sampah sisa makanan, kemudian kebanyakan sih sisa makanan ya. Dari keseluruhan sampah yang dikeluarkan, dihasilkan manusia. Kemudian baru disusul yang kategori berikutnya yang anorganik, plastik, kemudian kertas, kaca, aluminium gitu. Cuman meskipun organik ini banyak gitu ya, dia mendominasi, tapi treatmentnya cenderung lebih mudah gitu. Lebih mudah dalam artian ada treatment yang ideal bisa dilakukan, kayak misal dikompos, bahkan skala rumah tangga itu sudah bisa melakukan itu gitu. Kan tapi beda dengan yang jenis plastiknya ini. Kalau plastik ini kan dari sifat materialnya sendiri, sifat bahannya dia sendiri ini susah untuk terurai di alam gitu. Dibandingkan dengan yang organik yang banyak tadi. Betul, dibandingkan dengan yang organik gitu. Jadi meskipun dia dari jumlah tidak sebanyak yang organik, tapi potensi dia menimbulkan masalah di lingkungan ketika dia sudah terbuang ini jauh lebih besar gitu. Apa aja Pak kira-kira tuh? Maksudnya saya juga bisa bayangkan ya kalau sampah makanan sepertinya akan lebih mudah terurai, misalnya dimakan ya mikroba, ulat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sampah plastik ya kita tahu memang lebih sulit diurai. Tapi kalau dia lebih sulit diurai, kira-kira lalu masalahnya apa gitu Mbak? Bagi masyarakat gitu ya. Lalu kalau dia sulit diurai, terus masalahnya buat masyarakat kerugiannya dampaknya jadi apa? Betul gitu. Nah, ini kalau mau bicara spesifik soal plastik ya, sebenarnya masalahnya ini luas Mas. Kalau ibarat kita manusia nih, plastik ini juga punya siklus hidupnya sendiri gitu. Jadi plastik ini kan dia dibuat dari fosil fuel ya, atau dari minyak bumi. Dari minyak bumi. Kebanyakan orang nyangka dari karet. Oh gitu ya? Iya, ada yang biasa pernah ngobrol, dari karet dia salah. Karena elastis gitu ya, jadi dikirain dari karet. Gitu. Padahal dari minyak bumi. Iya, 90% plastik itu, plastik konvensional yang saat ini, yang sekarang banyakan beredar, ini terbuat dari minyak bumi gitu. Nah, kita berangkat dari situ dulu nih. Dari sejak plastik itu masih diproduksi, sebelum diproduksi ya, dia diambil dulu, diekstraksi dari bumi gitu,
dia sudah melepaskan satu masalah baru gitu. Jadi ketika dia proses penggalian, kemudian cracking tuh proses pengambilan minyak tersebut, dia juga sudah melepaskan emisi yang cukup banyak. Gitu. Dan lagi-lagi karena dia produk migas ya, jadi hasil emisi yang dikeluarkan juga cukup signifikan dalam mempengaruhi krisis iklim yang sekarang terjadi di kita gitu. Nah, kemudian ternyata tidak berhenti di situ. Pada saat proses ekstraksi dan produksi plastik itu sendiri, emisi yang dia keluarkan selama proses manufacturing itu tadi, proses pembuatannya, ternyata hampir setara dengan dengan emisi yang dikeluarkan oleh industri batubara. Ya memang tidak sebesar batubara. Ini saya mengutip data dari Center for International Environmental Law. Akhir tahun kemarin mereka meneliti bagaimana dampak industri hulu plastik, yaitu industri migas yang mengolah itu, dampaknya terhadap perubahan iklim, krisis iklim. Ternyata dari penelitian tersebut kita tahu ternyata dari proses ekstraksinya ini sendiri, plastik ini sudah melepaskan, saya lupa angka persisnya berapa, sekian juta ton CO2 yang ini sebenarnya hampir sebanding dengan emisi yang dikeluarkan oleh industri batubara gitu. Jadi bisa kita bayangkan gitu ya, kayak selama ini kita tuh yang kita pahami kan kayak penyebab krisis iklim yang paling besar salah satunya adalah penggunaan energi listrik terutama dari fossil fuel. Tapi ternyata kita nggak sadar nih, ada satu yang dekat dengan kita, tapi ternyata di luar sana juga menyumbang emisi yang cukup besar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih di ranah yang dia ekstraksi ya. Jadi ketika minyak bumi ini diekstraksi, dia melepaskan senyawa-senyawa kimia atau zat-zat berbahaya yang dia beresiko untuk memberikan dampak negatif terhadap kesehatan warga-warga sekitarnya. Jadi itu hal kedua. Jadi dengan keberadaan si ekstraksi minyak bumi, si ekstraksi plastik gitu sendiri, dia juga memberikan dampak kesehatan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Karena emisi yang dikeluarkan tadi? Iya, emisi, tidak hanya emisi. Jadi ada polutan yang akhirnya memberikan dampak-dampak negatif ke warga di sekitarnya gitu. Itu baru kita masih di ekstraksi nih, masih di awal dia dilahirkan gitu. Terus beranjak lagi nih ketika mereka diproduksi gitu. Jadi ketika dia diproduksi untuk jadi produk kemasan tertentu nih, dia kan melalui proses distribusi juga nih. Artinya dia dipindahkan dari tempat dia awalnya diekstraksi ke stage berikutnya. Iya benar. Dari dia diambil dari bahan baku, terus ke pabrik pengolahan supaya dia bisa jadi kemasan dan lain-lain. Ini dia juga ada yang namanya transportasi gitu. Dari situ dia mengeluarkan emisi tambahan dari sektor transportasinya juga, pengangkutan barang, dan kebanyakan industri plastik ini kan global ya Mas ya. Jadi distribusinya tidak hanya di satu atau dua negara atau satu dua daerah aja, tapi bisa kemana-mana gitu. Misal ekstraksinya di Kanada gitu atau di Amerika gitu, nanti pengolahannya bisa di Eropa atau di Cina gitu. Itu berarti udah berapa jauh ya proses distribusi atau pemindahan bahan? Jadi bisa terbayangkan emisi selama proses pendistribusiannya aja itu ada dampaknya lagi gitu. Lalu setelah si produk itu sampai ke industri yang produsen yang mengolah menjadi berbagai macam produk plastik ini, kemudian kan dia didistribusikan ya, dijual ke masyarakat gitu untuk menjadi berbagai macam produk, entah itu jadi produk kebutuhan sehari-hari kayak household product, kemasan rumah tangga gitu ya. Atau kemasan makanan minuman gitu-gitu, dia akhirnya diterima oleh kita nih. Nah ternyata setelah kita terima, si plastik ini tidak selesai sampai situ aja kan masalahnya. Jadi setelah kita terima, abis itu dia masih ada menimbulkan masalah baru nih gitu. Jadi plastik ini kemudian di akhir hidupnya kebanyakan dia karena hampir kebanyakan plastik ya ini susah didaur ulang. Jadi relatif yang bisa didaur ulang itu ada jenis-jenis yang botol, kemudian botol minuman ataupun yang botol kemasan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang sisanya ini cukup problematik gitu untuk diolah kembali gitu. Nah,
yang menjadi masalah adalah karena tadi ya, satu, pemilahannya kita juga kurang begitu bagus, kemudian kapasitas untuk mengolah itu belum cukup mumpuni, akhirnya si plastik-plastik itu tadi bocor ke lingkungan gitu. Artinya bocor ke lingkungan tuh maksudnya dia tidak dikelola, dia tidak tidak terurai, dia tidak dapat diolah oleh lingkungan, ya maksudnya bocor itu. Iya, maksudnya dia bocor ke lingkungan itu entah dia akhirnya teronggok di TPA, tertumpuk di TPA, atau ya itu kita dengan sistem pengolahan yang masih kurang begitu baik akhirnya terbuang di titik-titik tertentu, entah itu kita ada yang buang ke sungai, kemudian atau kita bakar bahkan. Artinya ya udah mengendap di situ, nggak bisa diapa-apain gitu, nggak ada yang ngambil lagi gitu. Iya, bener. Nah di situ dia menimbulkan masalah baru lagi nih. Jadi plastik itu kan kita taunya plastik itu akan terurai ya, terurai dalam artian bisa hilang bisa gitu. hilang Kayak, secara pandangan mata iya, gitu ya. Jadi kita ngebayanginnya kayak plastik bisa terurai mungkin 100 tahun gitu. Bayangin, oh 100 tahun udah hilang nih gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu. Plastik itu meskipun bahasanya terurai, dia bukan benar-benar menghilang, tapi dia hanya terpecah menjadi plastik-plastik kecil. Jadi dia bukan benar-benar menghilang. Benar, dia tapi ukurannya aja yang terpecah-pecah. Betul, gitu. Ukurannya yang mengecil. Bisa ada dua jenis ya, masih ada yang namanya mikroplastik dan nanoplastik. Ini ukurannya jauh, sudah tidak kasat mata lagi sebenarnya dua ini. Nah itu satu hal. Nah kemudian si mikroplastik ini kan jadi pertanyaan nih, terus kalau udah jadi plastik kecil emang dampaknya buat kita apa gitu. Nah ternyata si plastik ini mungkin Mas Zaki juga menyimak ya, beberapa tahun belakangan ini mulai banyak gitu riset yang menunjukkan temuan mikroplastik di beberapa ekosistem gitu, baik ekosistem air tawar, air laut, kemudian tanah, atau bahkan terakhir udara gitu. Ada beberapa partikel mikroplastik yang ada di situ. Nah, ternyata dengan keberadaan si mikroplastik di ekosistem tersebut, ternyata juga sudah masuk ke spesies-spesies yang menghuni itu gitu, termasuk di laut ikan juga sudah ada mikroplastiknya, kemudian di tanah dan tumbuhan juga sudah ada, di daging hewan juga sudah ada, termasuk di tubuh kita juga sudah ada gitu, karena kita jadi bagian dari rantai makanan tersebut. Betul. Kan gitu. Kemarin terakhir yang saya simak itu ada temuan mikroplastik terbaru, mungkin yang sebelumnya saya kasih mungkin share dulu ya, yang mikroplastik ini di tubuh manusia sendiri ini pernah ditemukan di pertama kali itu di feses dan urin, Mas. Feses dan urin, kemudian setelah itu ada penemuan yang saya dengar di darah juga ada? Di darah, betul. Dan air susu ibu? Iya, di darah dan di ASI, dan sebelum itu juga ada di plasenta janin gitu. Nah, artinya itu bisa masuk ke tubuh bayinya juga kemungkinan? Iya, betul. Jadi kita secara tidak sadar ya, mikroplastik itu masuk dari dua jalur kalau ke dalam tubuh kita, Mas. Jalur pernafasan dan juga jalur intake oral gitu, jalur pencernaan gitu. Jadi kita konsumsi apa, bisa jadi konsumsi ikan atau air mineral gitu yang sudah terkontaminasi mikroplastik, terus itu masuk ke tubuh kita, terus dia tersebar dalam tubuh gitu. Nah lalu itu baru dampak yang satu hal ya, yang mikroplastik sendiri. Masih ada lagi nih? Masih ada lagi. Mikroplastik ini sendiri kalau misalnya dipretel lagi, terus kalau udah masuk ke tubuh kita dampaknya apa? Masalahnya apa? Kayak ya udah kan mungkin dia bisa luruh sendiri gitu, kayak misal dari air seni, dari konsumsi kita bisa keluar dari air seni atau feces gitu. Tapi ternyata nggak sesimpel itu gitu. Dia ada beberapa jenis plastik ini yang persisten di tubuh kita, yang dia tidak semudah itu luruh dan kemudian menghilang, tapi dia meninggalkan warisan dulu ke tubuh kita gitu. Jadi ada beberapa jenis plastik ya, salah satunya kandungannya plasticizer. Dia ketika sudah masuk ke tubuh kita, dia bisa, terutama yang perempuan ya, itu bisa mengacaukan hormonal. Jadi akan ada muncul gangguan sistem reproduksi, kemudian gara-gara plasticizer yang tinggal di tubuh. Plasticizer, betul. Kemudian kemarin sempat juga ada teman-teman dari Ekoton yang dia melakukan penelitian di beberapa sungai ya. Ini konteksnya mungkin bukan manusia ya Mas ya, tapi ikan gitu. Jadi dari penelitian teman-teman Ekoton itu, dia menemukan beberapa jenis ikan di kali apa gitu, saya lupa, di Jawa Timur ya. Ternyata ikan-ikan yang ditemukan di dalamnya ada mikroplastik itu
ternyata ada perubahan kelamin, Mas. Maksudnya gimana? Jadi Awalnya masalahnya dari yang jantan. jadi dia punya 2 kelamin di situ. Oh, jadi punya 2 kelamin. Padahal awalnya harusnya cuma 1. Teman-teman ekoton sampai nyebut itu ikan bencong. Ikan gitu. bencong. Karena dia punya 2 kelamin gitu. Nah, diduga itu adalah pengaruh dari ada satu senyawa plastik namanya bisphenol A gitu. Jadi dia pengaruhnya juga bisa mengacaukan apa ya, semacam kromosom atau hormonal yang ada di makhluk hidup gitu. Termasuk bisa jadi manusia juga, Mbak, berarti? Allahu alam, kalau gitu memang belum ada penelitiannya, tapi ya kalau di model ikan seperti itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu. Memang belum ada penelitiannya kalau di manusia. Oke, ini dari tadi Mbak Viva cerita ya, saya menyimaknya juga deg-degan sendiri karena mulai sejak plastik itu dilahirkan, dia diangkat dari minyak bumi, lalu nanti dia diolah, dibawa gitu, dikonsumsi sampai dibuang, apalagi kalau kita belum bicara kalau dia bocor di lingkungan. Ini masalah semua nih, Mbak. Ini dari awal sampai akhir tadi yang bicaranya, ternyata plastik ini memberi masalah buat manusia. Lalu sekarang dunia gimana nih, Mbak? Maksud saya, apakah orang-orang ini sudah sadar dengan masalah ini? Dan apa yang sebenarnya sedang dilakukan gitu ya di level global atau mungkin nasional? Saya nggak tahu, mungkin Mbak Viva bisa cerita perkembangan terbaru soal ini. Iya, jadi sebenarnya kalau kita membahas bagaimana aturan di level global dulu ya, nanti baru kita bahas yang per negara gitu. Sebenarnya untuk isu plastik ini sendiri sudah muncul pantikan diskusinya itu semenjak tahun 89 sebetulnya. 89 itu di Konvensi Basel. Jadi dia mulai disepakati di tahun 89 dan efektif berlaku tahun 92 gitu. Jadi di tahun itu dibuat sebuah peraturan ya. Jadi bagaimana negara-negara ini harus punya regulasi khusus untuk perdagangan limbah lintas batas negara gitu, dari mana salah satunya juga dibahas soal limbah plastik, sampah plastik, cuman tidak secara spesifik gitu. Nah, setelah sekian tahun berlalu gitu, ada proses panjang yang dilalui di tataran global gitu ya, rasanya kayak ada satu urgensi dengan masalah plastik yang sedemikian rupa, kayaknya memang harus ada satu payung aturan global khusus gitu yang mengatur masalah plastik gitu. Jadi disepakatilah akhirnya tahun ini ada satu perjanjian namanya Global Plastic Treaty atau perjanjian traktat plastik global gitu ya. Traktat plastik global. Jadi dalam perjanjian itu disepakati bahwa negara-negara ya mempunyai kewajiban untuk memperhatikan seluruh siklus hidup plastiknya. Jadi tadi kan kita sudah bicara ya, dampak plastik itu nggak cuma di hilir doang gitu. Sebenarnya sebelumnya pernah ada diskusi ini di Dewan PBB khusus yang menangani lingkungan hidup ya. Jadi pernah membahas isu plastik tapi spesifik hanya yang bagaimana masalah sampah plastik ini di laut gitu. Cuman masalah sampah plastik kan nggak cuman di situ aja gitu, tapi dia hampir di seluruh siklus hidupnya bermasalah. Jadi di Global Plastic Treaty ini dikupaslah semua titik-titik masalahnya dan juga langkah mitigasinya apa gitu. Jadi salah satu yang dimandatkan oleh Global Plastic Treaty ini, negara-negara juga harus meregulasi produsen-produsen hulu. Produsen-produsen hulu ini yakni produsen petrokimianya yang tadi melakukan ekstraksi plastik, kemudian mengolah biji plastik, kemudian produsen tengah itu dalam artian manufaktur, kemudian sampai di konsumen dan setelah itu. Jadi seluruh siklus hidup itu harus dibuatkan regulasi khusus supaya ada mitigasi dari awal gitu. Nah, berangkat dari Global Plastic Treaty itu sendiri, sebenarnya kalau kita merefleksikan di Indonesia ini kita sebenarnya sudah punya ya aturan yang spesifik membahas sebenarnya belum spesifik membahas membahas sampah plastik gitu. Dia masih membahas sampah pada umumnya gitu. Jadi mulai dari Indonesia sendiri sebenarnya udah punya Undang-Undang Pengelolaan Sampah, yaitu UU 18 tahun 2008, di mana di situ sebenarnya sudah diatur beberapa pemangku kepentingan yang harus mengatasi masalah sampah ini. Ada pemerintah sebagai regulator, pembuat kebijakan, kemudian masyarakat perannya komit terhadap aturan yang sudah dibuat pemerintah, lalu industri juga diharapkan
mengambil peran untuk menyediakan produk-produk pasar atau produk-produk konsumsi yang minim sampah, atau mereka ketika itu mereka sudah menimbulkan sampah, mereka harus harus bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang mereka hasilkan. Nah, lalu mandat itu kemudian dipertajam di Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Jadi peraturan itu mengamanatkan produsen-produsen yang menghasilkan kemasan sekali pakai atau sampah pasca produksi yang dari kemasannya itu, apapun itu ya, baik plastik, kertas karton, atau kaca, aluminium, itu diatur agar produsen itu bertanggung jawab sampai selesai di konsumen. Jadi entah itu treatmentnya apa, atau mereka harus memitigasi dari awal gitu. Artinya kalau sebelumnya sampah itu misalnya lepas dari konsumen, biasanya kan dikelola sama misalnya dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup gitu ya, kalau di beberapa daerah di Indonesia. Tapi kalau ini berarti produsen sekarang punya peran juga untuk mengolah atau mengolah sampah yang dari masyarakat itu gitu, Mbak? Iya, benar. Jadi produsen tanggung jawabnya tidak hanya sampai ngasih produk konsumen aja nih, tapi mereka juga harus tanggung jawab untuk menarik kembali kemasannya gitu. Dan itu sebetulnya menjadi mandat yang layer ketiga ya sebenarnya untuk penarikan dan pengelolaan sampahnya. Sebenarnya ada layer-layer sebelumnya yang harus dilewati harus diprioritaskan ya sebetulnya oleh para produsen ini gitu. Yang pertama, mereka harus komit dulu nih ke layer pertama yang reduction-nya dulu gitu. Pengurangannya dulu gitu. Tentu ini harus dilakukan dengan cara meredesain cara pengiriman produk-produk mereka, kemudian beralih ke sistem pengiriman isi ulang atau guna ulang begitu. Kemudian yang supaya sampah-sampah itu juga belum sampai ke si masyarakat gitu. Jadi ada layer itu dulu yang harus dilewati, layer pengurangan dan juga pemanfaatan kembali, baru memikirkan yang tadi pengelolaan atau penarikan sampahnya gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya saya sempat mention Global Plastic Treaty gitu. Jadi ada satu celah yang bolong nih di pemerintah kita. Kalau kita lihat tanggung jawab industrinya nih, ternyata yang diatur sampai industri tengahnya doang. Yang manufaktur tadi? Yang manufaktur aja, yang sebenarnya dia dipasok lagi nih sama yang sebelumnya, yang si ya, petrokimia, betul. Nah, ini yang menjadi gap gitu ya di regulasi yang kita punya saat ini gitu. Padahal di Global Plastic Treaty sendiri mengharuskan industri petrokimia hulu ini juga diatur gitu. Jadi nggak cuma yang titik tengahnya doang yang disalahkan gitu. Nah, sayangnya di negara kita nih, alih-alih membuat kebijakan yang membatasi plastik dari hulunya, dari petrokimia, Indonesia justru malah memberikan tax holiday selama 10 tahun ke depan terhadap salah satu industri plastik. Artinya dengan tax holiday berarti mereka dibebaskan dari pajak-pajak yang seharusnya mereka bayarkan gitu. Betul. Jadi itu jadi insentif bagi industri petrokimia berarti Mbak, untuk terus. Iya, artinya semangat yang harusnya untuk pengurangan plastik ini mah jadinya support untuk memproduksi plastik gitu. Itu yang menjadi satu catatan penting ya, gap antara bagaimana aturan global dengan yang ada di kita Indonesia saat ini gitu. Nah, itu satu hal gitu terkait bagaimana regulasi di sektor hulu. Nah, lalu ada satu hal lagi yang sebenarnya diamanatkan oleh Global Plastic Treaty ini. Jadi negara-negara juga wajib untuk mempunyai regulasi khusus soal zat-zat aditif atau bahan kimia yang ditambahkan di plastik tersebut gitu ya. Jadi bagaimana agar si plastik ini juga tidak memberikan dampak kesehatan ataupun dampak lingkungan yang buruk gitu ya. Sebagai contoh, saat ini memang sudah ada aturan salah satu zat aditif plastik yakni BPA, bisphenol A gitu, yang tadi efeknya bisa merubah kelamin ikan gitu. Nah, jadi ada sebenarnya selain BPA itu masih ada lagi gitu aditif yang memang belum diatur gitu, kayak contoh phthalates gitu. Di global memang ada aturan, ada batas
baku mutunya, batas amannya. Cuman di kita setahu saya belum ada gitu. Nah, jadi ini yang harus jadi catatan juga. Semisal pemerintah ini mau memberlakukan semacam warning terhadap satu zat aditif tertentu pada satu kemasan plastik, harusnya ini juga diperlakukan sama dengan zat aditif yang lain. Karena sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Jadi baik itu phthalates tadi, jadi ada phthalates ini digunakan untuk membuat plastik, terutama plastik PET menjadi lentur, jadi fleksibel, jadi dia bisa lebih mudah digunakan, lebih fleksibel gitulah ya. Yang mana dia kalau dia sudah ada yang phthalates-nya itu, dia hanya bisa digunakan sekali pakai aja gitu. PET ini yang biasa digunakan di botol-botol air mineral ya? Bener, botol air minum, galon juga ada yang pakai itu. Gitu. Jadi harusnya pemerintah kita juga punya aturan yang sama terhadap zat-zat aditif yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu atau dua aja yang diregulasi, termasuk juga mikroplastik.